Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang bocah 8 tahun tewas dalam drainase setelah terseret arus deras sejauh 50 meter di Kota Makassar. Sekelompok remaja pelaku teror anak panah di Kota Makassar ditangkap polisi. Hujan deras disertai angin kencang merendam sejumlah ruas jalan dan permukiman warga. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Makassar sejak pagi hingga siang hari membuat salah satu sekolah menengah pertama di Kota Makassar terendam banjir. Pihak sekolah pun meliburkan seluruh aktivitas belajar mengajar. Meskipun sedang jam pelajaran, namun para siswa-siswi SMP Negeri 26 Makassar ini tidak belajar dalam ruangan kelas. Mereka justru bermain air banjir di sekitar sekolah karena aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara. Ya, hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Makassar sejak Selasa pagi, ditambah buruknya saluran drainase, membuat air tak dapat mengalir dan menggenangi sekolah dengan ketinggian 60 cm. Tak hanya merendam jalanan, banjir juga merendam hampir seluruh ruang kelas serta ruang guru. Akibatnya proses belajar mengajar diliburkan sementara sambil menunggu air banjir surut. Banjir karena tiap tahun itu, Pak. Oh, tiap tahun. Iya, Ketiga kali sekolah ini lagi libur atau gimana, Bu? Selesai semester. Selesai semester terus nggak ada kegiatan lagi. Nggak ada lagi kegiatan. Tapi harusnya masuk sekolah atau tidak, Bu? Masih sekolah perbaikan nilai tapi banjir, Oh, Pak. banjir. Udah pindah sekolah Nggak bukan sekolah. kuliah. Iya. Ini air yang rendam apa saja yang direndam Bu dalam? Lapangan, Pak. Ruang kelas ada? Ada. Saya masuk semua Ruang kelas lagi. berapa, Bu? Semuanya? Enggak di semua kelas kapan? Yang di sini, Pak. Berapa kelas, Bu, kira-kira? Berapa di sini ya? Enggak semua. Aduh, astaga itu anak-anak. Tapi rutin ada juga aktivitas di sini, Bu, ya? Enggak ada. Saya kan tata usaha, jadi saya harus dalam, Pak. Guru-guru juga yang lain tidak ada datang, Bu? Enggak ada. Pihak sekolah pun berharap adanya langkah serius dari pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi air banjir yang setiap tahunnya terjadi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Hujan deras sejak pagi hari membuat sejumlah ruas jalanan Kota Makassar terendam banjir. Sementara di Goa, warga gunakan perahu karet untuk membeli makan dan minum di tengah banjir. Petugas BPBD Kabupaten Goa membantu warga Kelurahan Manggali, Kecamatan Palangga untuk membeli keperluan makan dan minum pada Selasa siang. Perahu karet harus dikerahkan karena wilayah itu terendam banjir hingga 1 meter. Puluhan warga di wilayah ini memilih bertahan di rumahnya masing-masing sejak banjir melanda pada 7 Desember lalu akibat hujan deras dan buruknya drainase. Meski ketinggian air telah berkurang hingga 50 cm, petugas BPBD bersama tim SAR gabungan tetap bersiaga dan menyiapkan 3 unit perahu karet untuk memenuhi kebutuhan warga. Terkait banjir hari ini, kami dari beberapa tim gabungan sudah melakukan evakuasi di beberapa titik di Kelurahan Manggali. Banjir juga membuat sejumlah ruas jalan di Kota Makassar tergenang. Akibat hujan deras yang mengguyur sejak Selasa pagi hingga siang hari, ruas Jalan Urip Sumaharjo, Jalan Andi Pangeran Petarani, Jalan Hertasning, Jalan Basah Lama, hingga Jalan Raya Pendidikan sulit dilintasi kendaraan. Kenapa motor tak? Mogok. Kenapa bisa mogok? Terobos banjir tadi tuh pas memasuki air segitinya. Oh, dalam memang airnya? Langsung mati jalan. Genangan banjir juga membuat kemacetan terjadi di beberapa titik di jalan Kota Makassar. Warga berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengevaluasi sistem drainase di tepi jalan hingga banjir yang terjadi setiap hujan deras dapat teratasi. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Harga buah-buahan seperti anggur dan apel di pasar sentral Kabupaten Pindrang merangkak naik sejak cuaca ekstrim melanda. Selain karena faktor cuaca, permintaan konsumen juga meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, tak hanya harga bahan pokok saja yang mengalami kenaikan.
Harga buah-buahan impor jenis anggur dan apel di pasar sentra Kabupaten Pinrang juga mulai merangkak naik. Harga anggur yang biasa dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga apel juga naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain permintaan konsumen yang meningkat, kenaikan harga juga dipengaruhi cuaca ekstrim yang menghambat pengiriman dari Pulau Jawa ke Sulawesi Selatan. Karena cuaca, Budi? Biasa itu kayak mau tahun baru, kayak Natal begitu, ya naik di sana. Oh, naik di sana ya. Ya, biasa pengiriman begitu. Pengiriman karena Iya. terganggu Cuaca di sana. Sementara buah lokal seperti semangka, jeruk, dan melon harganya tidak naik. Namun barangnya sulit diperoleh pedagang karena pasokan ke pasar yang berkurang. Pasalnya cuaca buruk membuat produksi panen juga menurun. Kalau semangka kan musimnya. Iya. Ada musimnya, 3 bulan baru bisa patik dipanen. Iya. Untuk ini jeruk? Kalau jeruknya susah karena faktor hujan. Kalau ini tidak ada musimnya. Musim, tapi Iya. terkendala cuaca, Bu. Iya, cuaca sih. Kini harga buah melon saat dijual Rp35.000 per buah, sedang harga jeruk berkisar Rp13.000 per kilogramnya. Kenaikan harga buah-buahan lokal diprediksi akan terus terjadi mengingat musim hujan masih terjadi. Sorry Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang warga di Kota Makassar menjalani perawatan medis akibat luka parah lantaran menjadi korban teror anak panah sekelompok remaja. Polisi kemudian menggerebek sarang kelompok peneror itu dan menangkap 6 orang remaja serta menyita senjata tajam. Dalam penggerebekan di sebuah tempat di kawasan Moncongloe, Kabupaten Maros, polisi mengamankan sejumlah remaja. Dari tangan para remaja, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan sepeda motor. Mereka harus berurusan dengan polisi lantaran ulahnya yang meresahkan masyarakat. Mereka melakukan teror anak panah dengan sasaran acak. Tampak dalam rekaman kamera pengawas dengan mengendarai motor. Kawanan ini berkeliling dan melepaskan anak panah kepada siapa saja yang mereka dapati di jalanan. Tak terkecuali di sebuah SPBU, seorang warga tertancap anak panah hingga korban menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka di bagian leher dan betisnya. Orang yang diduga pelaku, di antara mereka ada yang dewasa sekitar berumur 20 tahun, ada juga yang remaja, dan ada juga yang di bawah umur. Di mana mereka peran-perannya itu ada yang melakukan penggusuran, kemudian juga ada yang memiliki busur itu, kemudian ada yang membonceng, dan juga ada satu orang yang punya peran sebagai pembuat busur. Polisi masih mengejar 3 orang lainnya termasuk otak dari teror anak panah tersebut. Di Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.